to stay till I'm in the grave, till I rot away, dead and buried, till I'm in the casket you carry. Selamat siang Ibu semuanya, kami mahasiswa dari Universitas Pendidikan jurusan Pendidikan Bisnis. Di sini kami ingin bertanya atau wawancara beberapa pertanyaan mengenai administrasi transaksi yang ada di kantor keuangan ini. Sebelumnya perkenalkan saya 1. Dini Marcel Berkaban. 2. Gloria Anita Syatarigan. 3. Ripka Intan Marini Sitorus. 4. Stefania Esterika Wahyuni. 5. Syifa Andhini. 6. Tarisa Irwana Tarigan. bagaimana sistem administrasi. Jadi kita untuk administrasi lain itu kami pakai aplikasi itu dia di Altera, jadi semua itu tergantung di aplikasi kayak transaksi masuk sama transaksi keluar, kayak ada belanjaan itu biasanya tergantung dari aplikasi. Bisa bersama Desi. Ada dua tipe. Ya, yang pertama kita input dulu datanya dari Osera, terus juga ada yang inputnya manual. Gitu. Terus itu selanjutnya, apakah kafe ini memiliki SOP khusus untuk transaksi penjualan ataupun pembelian? Transaksi penjualan, kalau SOP khusus untuk transaksi penjualan itu nggak ada sih. Paling itu kalau misalnya kalau transaksi itu kayak misalnya kita kan transaksinya itu di digital yang pakai edisi. Nah, kalau untuk edisi itu, kalau untuk QRIS-nya kita tidak ada minimal transaksi. Cuman kalau untuk debitnya kita di sini pakai minimal 50.000. Kalau untuk kartu kredit dia minimal 150.000. Kalau transaksi kayak pembelian bahan baku gitu, Pembelian bahan baku kami itu masih transfer sih atau enggak cash langsung ke supplier. berarti suppliernya hanya satu atau? Iya, tergantung produk. Gitu. Kayak kopi, terus kayak untuk sirup-sirup, terus untuk yang di dapur, bahan dapur itu suppliernya berbeda. Ya, bagaimana alur transaksi penjualan mulai dari pelanggan memesan hingga pembayaran? Nah, biasanya itu kayak di sini itu pelanggannya itu langsung pesan di kasir atau bisa langsung pesannya di tempat duduknya. Nah, biasanya kalau misalnya pesannya di kasir itu dia langsung pesan, langsung transaksi pembayaran, langsung ditanya mau bayarnya pakai cash atau kris. Tapi sistem pembayarannya di sini ada yang debit atau? Ya, bisa kris, cash, QRIS, debit atau CC. Gitu. Bu, apa saja bukti transaksi yang biasa Biasanya bukti transaksinya itu kita kalau misalnya udah ngasih bill itu kita kasih bukti yang ada tertera bacaan bisa cash, QRIS-nya dari stok kasirnya. Baru sekalian dikasih kalau misal dia pakai QRIS, nanti dari mesin edisinya ada kertas yang keluar, nanti itu dikasih langsung ke tamunya. berarti berupa stok? Ya. Pertanyaan selanjutnya, Bu, bagaimana proses pencatatan transaksi penjualan tunai di kafe ini? Pencatatan tunai biasanya itu kan kita di sini itu dia pakai aplikasi. Nah, jadi di situ langsung tercatat kayak penjualannya berapa, terus transaksi QRIS-nya berapa, debitnya berapa, nanti langsung dapat untuk catatan cash-nya berapa. Berarti nggak disalin secara manual? Enggak. Selanjutnya, apakah kafe melayani pembayaran digital atau transaksi berbasis internet? Jika iya, bagaimana pencatatannya? Kalau pencatatannya itu kita di sini transaksi digitalnya itu paling kayak cuma satu mesin ya, mesin edisi aja. Jadi pencatatannya itu kami di sini ada yang dari aplikasi, ada yang manual. Manualnya itu kita catat, tapi yang setelah di settlement, setelah transaksi selesai, transaksi closingan. Biasanya itu kita closingan transaksi digitalnya itu di jam 10:30, baru dicatat manual.
dicocokkan dengan yang di aplikasi dan yang di mesin sama atau berbeda gitu. Iya, benar. Terus selanjutnya Bu, kendala apa yang paling sering terjadi dalam administrasi transaksi di kafe ini Bu? Kalau kendalanya itu paling kayak misalnya kayak tadi kayak dari mesin edisinya itu paling kayak jaringan, atau misalnya dari pelanggannya itu karena jaringannya itu lambat, jadi kadang ada proses yang gagal gitu. Terus kalau misalkan tadi kan yang di aplikasi dan juga yang di mesin itu kan kalau tidak balance itu kayak gimana Ibu? Nah, biasanya itu kalau misalnya yang paling realnya itu yang diedisi. Cuman karena kalau yang di Olsera itu bisa aja karena ada di Olsera di aplikasinya itu ada pilihan cash sama QRIS atau debit. Nah, terkadang ada yang waitersnya atau kasirnya itu yang salah input, salah klik. Harusnya pembayarannya pakai QRIS, dikliknya pembayaran pakai cash. Biasanya di situ. Jadi kalau misalnya ada selisih dari laporan yang di aplikasi dan yang edisi, kita ngikutin yang di edisi. Berarti itu juga salah satu kendalanya. Iya, benar. Menurut Ibu, teknologi seperti aplikasi kasir itu membantu proses administrasi transaksi nggak? Kalau untuk sekarang itu di sini membantu sih. Kenapa itu? Karena itu dia di situ udah ada langsung totalan nilainya, terus untuk kayak kita mau belanja kita langsung bisa input datanya di situ, input stoknya juga di situ juga bisa. Mungkin pertanyaan terakhir Bu, jika kafe rame, pelanggan tetapi pencatatan transaksi kurang rapi, resiko apa yang dapat terjadi? Kalau resikonya paling itu kalau misalnya lagi rame ya paling selisih di kasirnya sih. Yang seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya terlalu rame, kasirnya itu lebih sering itu kayak salah klik transaksi aja. Itu aja sih biasanya. Kalau untuk edisi jarang untuk bermasalah. Kalau kayak gitu solusinya gimana? Solusi kalau misalnya kalau misalnya ada kendala dari transaksinya, kita ngikutin yang di edisinya tadi. Kembali lagi ke edisi. Iya, kembali ke edisi, karena kadang kalau yang di aplikasi transaksi yang di Olsera itu dia mau kadang salah untuk nilai transaksinya gitu. Berarti setelah kayak misalkan kan closingan nih, itu nanti pencatatannya tetap laporannya diubah ke Excel atau? Kita ke Excel, ubahnya ke Excel. Biasanya itu kita pencatatan untuk ubah ke Excel itu dia seminggu sekali atau di sebulan sekali untuk pencatatan. Iya. Gitu. Sebelum mengakhiri Bu, izin ini Ibu pemilik kafe ini? Saya sini penanggung jawab aja sih, leadernya aja, karena di sini ownernya lagi di Jakarta. Ini yang punya owner? Iya, lagi di Jakarta. Sebelumnya nama ini? Nama saya Ami. Iya. Kalau untuk ownernya dia di Jakarta, dia jauh karena kerjanya di Jakarta. Ini berdirinya baru ya? Kita di sini dari tahun 2021 sampai 2026. Itu udah 5 tahun ya? Iya, benar. Karyawannya ini berapa? Kita di sini ada 10 orang. 10 orang. Itu terbagi shift atau? Shift ini di sini ada 2 shift. Shift 1 dan shift 2. Bukanya dari jam 8 sampai jam 11 malam. Jadi masing-masing per shift itu 8 jam? Iya, benar, 8 jam kerja. So, ini job desk-nya di sini emang fleksibel atau? Kalau job desk itu ya di sini ada masing-masing divisi sih. Kayak ada waiters itu dia biasanya merangkap jadi kasir, terus baristanya juga kadang merangkap jadi kasir, ada dapur sama ada yang jaga malam. Ada lagi? Mungkin sekian aja ya. Oke. Wawancaranya. Terima kasih Iya, atas sama-sama. waktu.